Yang ku miliki dan ku hargai.
sorak-sorai itu segala kebaikan Tuhan. Untuk setiap karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Kalau sampai pada detik ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh menyembah Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Menaikkan sembah kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan saat ini Bapa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dia yang bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau berkuasa. Dia Raja kita, dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, Engkau ditinggikan, haleluya. Ya Raja kami, Engkau yang berkuasa, haleluya. Yang berkuasa, Yesus Tuhan. Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Dia Raja kita, kami bersyukur ya Tuhan. Yang berkata, yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus. Lebih sungguh katakan dimuliakan Engkau Tuhan. Amin. Engkau Yesus Raja kami, haleluya. Tuhan, Kau Rajaku. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Kuasa yang berkuasa. Yesus Tuhan.
Haleluya. Kasih senyum kanan kiri, katakan, mari bersukacita pagi ini. Haleluya. Karena nyata segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan. Cerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya Dia yang termegah. Walau badai menerpa, dan bumi pun bergoncang, Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami untuk-Mu Tuhan. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai, amin. Tuhan Allah kami nyata kuasa-Nya, bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yes, segenap hati dan hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Nyata kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dengan segenap hati bersama dengan saya katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yang segenap hatinya untuk Tuhan, mari bersorak, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyata kasih Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Mari dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya ada remah di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Mari yang mengagumi kasih Tuhan, angkat tanganmu, angkat hatimu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Dipersilakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk memuji pujian ini. Kita katakan, ya, itulah hati kami Tuhan. Yes, Yesus. Menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Mari katakan kepada Tuhan, sungguh tiada lagi Tuhan kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Engkau Tuhan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saya rindu Bapak Ibu saja yang menyanyikan pujian. Kau ku kagumi. Amin Yesus, amin. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Sampai kini ku akui, kasih
katakan, dalam hati yang mengagumi kasih Tuhan, nyatakan dengan segenap hatimu, sungguh kasih Tuhan tiada duanya. Ku akui kasih-Mu tiada dua, kan ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Hormat dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh kami mengakui Tuhan. Sungguh-sungguh kami mengagumi Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami tidak akan pernah ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan bimbingan di dalam perjalanan kehidupan kami sampai hari ini. Ajari kami terus Tuhan untuk mengingat kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Untuk kami menghitung hari-hari yang Tuhan berikan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini sampai selesainya yang kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya untuk membuka masker. Haleluya. Di dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini, apalagi minggu-minggu ini, saya yakin para orang tua, anaknya yang mau sekolah, apakah masuk sekolah, masuk TK, masuk SD, masuk SMP, sudah memilihkan untuk putra-putrinya mau masuk sekolah mana. Mungkin anak-anak yang sudah agak besar masuk SMA, apalagi masuk kuliah. Mungkin si anak yang memilihkan, mungkin kepingin sekolah di SMA mana, atau mungkin mau kuliah di mana, atau mungkin memilih jurusan apa yang ingin dimasukinya. Apalagi orang-orang muda sudah mulai berpikir memilih pasangan dan seterusnya, yang mau bekerja, memilih pekerjaan apa yang cocok, yang sesuai, yang diinginkannya. Pilihan-pilihan yang kita pilih, saudara, apakah kita mau pindah rumah, pindah pekerjaan, ataukah kita memilih sesuatu, membeli sesuatu, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan, saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Tahukah kita, kalau sampai pada pagi hari ini, kita berada di dalam tempat ini, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena rencana kita, bukan mungkin juga karena rumah kita di sekitar Prapen, kemudian kita memilih beribadah, mungkin, saudara. Tapi yang perlu kita renungkan, saudara, tahukah Tuhan sudah memilih kita. Tuhan sudah menetapkan kehidupan kita, saudara. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi
Presiden kita sudah mengumumkan penyakit COVID itu sudah menjadi endemi. Sudah menjadi endemi. Maksud dari kata endemi itu penyakit yang sporadis. Jadi sama dengan tiba-tiba ada demam berdarah, tiba-tiba ada lever, tiba-tiba ada apa atau apa begitu saudara. Jadi sama dengan penyakit yang lainnya. Bukan lagi pandemi itu secara keseluruhan, secara luas. Jadi Bapak Jokowi juga ngomong dipersilakan memakai masker dan dipersilakan juga yang tidak memakai masker. Jadi sama-sama tidak saling menyalahkan, tapi kalau misalnya terjadi penyakit COVID, sekali lagi bukan karena sebuah tempat, bukan karena sebuah gereja, tapi karena fisik kita yang saat itu mungkin dalam keadaan tidak sehat, saudara. Jadi supaya kita sama-sama enjoy. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama satu ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya undang semuanya untuk tetap dalam keadaan berdiri. Kita baca sekali lagi saudara. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadaku. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, saudara, perjalanan kehidupan kita, perjalanan keimanan kita, mungkin juga perjalanan apa yang telah kita berikan di dalam ladang Tuhan, kadang-kadang kita berpikir, mungkin kita berpikir itu merupakan keahlian kita. Mungkin kita berpikir itu bagian dari kemampuan kita. Mungkin juga kita berpikir itu bagian dari pengalaman hidup kita. Mungkin juga itu bagian dari hasil usaha yang kita kerjakan, saudara. Mari kita belajar di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 ini, saudara. Tuhan berkata, saudara, Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, saudara. Perhatikan, saudara. Tetapi akulah yang memilih kamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara. Perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini semata-mata karena Tuhan memilih kita, saudara, dari banyak ragam, dari banyak suku bangsa, saudara. Tapi pilihan Tuhan tidak sampai memilih, saudara. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, saudara. Pagi hari ini kita akan belajar, saudara, 3M, saudara. Memilih, menetapkan, menghasilkan, saudara. Memilih, menetapkan, dan menghasilkan, saudara. Sejak awal Alkitab ini dibuka dengan 5 kitab Pentatok, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Bagaimana Tuhan memilih Musa, saudara, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dengan segala kelemahannya, Musa dengan segala keterbatasannya, saudara. Tapi Tuhan tidak hanya sekedar memilih. Tuhan memperlengkapi Musa.
Tuhan tidak melihat keterbatasan dan kekurangan Musa. Tapi Tuhan mau mengoptimalkan Musa, saudara. Pada awalnya Musa bernego, wah Tuhan, jangan aku Tuhan. Aku iki gak iso ngomong, aku iki yang patah lidah. Maksudnya kalau ngomong itu gagap gitu, saudara. Acur gitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Tapi Tuhan tidak melihat segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menilai itu sebagai tolok ukurnya, saudara. Akhirnya Tuhan mengurapi Musa, bagaimana Musa membuat mujizat atas pimpinan Tuhan dari 10 tulah. Sampai dia memimpin bangsa Israel, sampai menyeberangi dan membelah sungai, saudara, membelah laut. Bagaimana kemudian Yosua meneruskan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan memilih Yosua. Sehingga di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudara. Yosua pasal yang pertama ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, saudara. Yang kita tahu Yosua ini orang yang benar-benar nurut, saudara. Yosua terkenal dengan salah satu ayatnya, dia menantang, dia berkata kepada seluruh bangsa Israel, pilih kepada siapa kamu beribadah? Kepada Tuhan yang telah membimbing kita keluar dari tanah Israel, atau kepada pilih orang Allahnya orang-orang Amori atau yang di luar sungai Efrat sana. Yosua berkata, aku dan seluruh keluargaku untuk memilih Tuhan, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, saudara, sampai Yosua menang setiap perang. Kemudian sampai pada akhirnya merobohkan tembok Yeriko. Kepemimpinan yang Yosua lakukan, saudara. Tapi apakah pilihan yang Tuhan berikan setiap memilih untuk memimpin bangsa Israel, itu kemudian tidak ada yang balelo, saudara? Ada, saudara. Saul. Kita tahu Saul adalah raja Israel yang pertama, saudara. Raja Israel yang pertama. Tapi apa yang terjadi dengan Saul, saudara? Balelonya Saul, saudara. Balelonya Saul, ketidaktaatan, ketidaktetapan, ketidaknurutan Saul, saudara. Tidak hanya diikuti, tidak hanya dirasakan oleh Saul saja, saudara. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel pasal yang ke-13. Ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Perhatikan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Apa yang ketidaktaatan Saul. Karena Tuhan telah memilih Saul. Karena Saul tidak taat, saudara. Tidak hanya sekedar Saul yang tidak menjadi raja, saudara. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, pernahkah kita berpikir, saudara? Dan ini yang tidak dipikirkan oleh Saul, saudara. Tolong ayat yang ke-13. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Perhatikan, saudara. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Apa artinya, saudara? Ini yang tidak dipikirkan oleh Saul, saudara. Yonatan, putra mahkota, tidak menjadi raja yang kedua di Israel, saudara.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Mari kita menyadari perjalanan keimanan kita, saudara. Bahwa kalau kita ada dan sampai hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan bisa berdiri, dan bisa beribadah pada pagi hari ini. Bukan kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memutus, aku tak budal nang gereja, GPT Logos, daripada nganggo nang omah. Kalau itu keputusan, kalau mungkin itu ada yang dipikirkan kita, mari kita belajar, saudara. Tuhan sudah memilih kita, saudara. Tuhan sudah memilih kita, saudara. Pilihan Tuhan tidak sampai sekedar pada pemilihan. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita untuk bersama-sama mengerjakan. Kembali ke Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih aku, yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, saudara. Ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab, saudara. Seringkali dan berkali-kali saya sampaikan, saudara, perjalanan keimanan kita itu sama dengan perjalanan kita secara fisik, saudara. Kalau perjalanan kehidupan kita secara fisik, saudara, yang sampai anak-anak SD atau kurang lebih umurnya 12 tahun, itu disebut anak-anak, saudara. Setelah masuk SMP, SMA, itu remaja, saudara, atau pemuda. Perjalanan kehidupan kita itu, menurut kacamata saya, itu saya bagi 3, anak-anak, pemuda, dan dewasa, saudara. Anak-anak itu 12 tahun ke bawah. Pemuda itu 12 tahun ke atas sampai dia lulus kuliah atau sampai dia umur 22, 23 atau katakanlah 25. Dan setelah itu disebut dewasa, saudara. Demikian juga perjalanan keimanan kita, saudara. Perjalanan keimanan kita jangan sampai kita tetap sampai pada titik kita terus menjadi anak-anak, saudara. Ayat yang lain menulis, saudara, ditinjau dari sudut waktu. Seharusnya kita ini sudah menjadi pengajar. Rasul Paulus menulis ayat yang lain, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir, aku berkata, aku berbuat seperti kanak-kanak. Sekarang aku telah dewasa dan seterusnya, saudara. Ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Supaya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, saudara. Ada anak-anak di sini yang sudah lulus SMA, yang memilih untuk tidak melanjutkan karena mungkin ada sesuatu alasan, atau mungkin yang sudah lulus S1, wis cukuplah. Wis apa? Wis mari toh sekolah. Hampir 18 tahun, mulai TK, SD, SMP, SMA, wis apa? Lah iki saiki apa kerjane? Turu. Kemudian tidak berpikir untuk bekerja, kemudian tidak berpikir untuk menghasilkan sesuatu, kemudian tidak berpikir untuk mengoptimalkan apa yang telah didapatkan di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam sekolahnya, dan seterusnya, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, saudara.
Mari kita merenungkan sejenak, saudara. Sebelum kita dibentuk oleh orang tua kita, saudara. Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, saudara. Mari kita mengerti, saudara, bahwa sesungguhnya kehadiran kita pada pagi hari ini, saudara. Maaf Pak Michael sekarang umur berapa? 48. Jadi sebelum 48 tahun yang lalu, maaf, mungkin sebelum orang tuanya Pak Michael ketemu, membentuk rumah tangga, Tuhan sudah ada satu nama, nanti tahun 23 di gereja Logos ada namanya Michael Michael Cipta Perdana, Michael Cipta Putra, ya. Pernahkah kita berpikir, saudara, sebelum 61 tahun yang lalu, nanti ada seseorang yang namanya Hendrata Naftali, saudara. Coba saudara pikir berapa usia saudara, sebelum usia itu Tuhan sudah menetapkan kita, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar menetapkan, membentuk kita, saudara. Tuhan mengingatkan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Dari ayat ini, saudara, ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, satu hal yang ingin saya ingatkan, saudara, meskipun Tuhan sudah memilih kita, saudara, dan kemudian sudah menetapkan kita, saudara, satu hal, saudara, jangan pernah berpikir kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita, jalannya akan seperti jalan tol, gak terantuk, gak akan tergeletak, saudara, gak akan menghadapi masalah, gak akan menghadapi rintangan. Jangan pernah bermimpi seperti itu, saudara. Setiap perjalanan kehidupan kita selalu ada, saudara. Apakah itu karena ulah kita? Atau mungkin juga karena ingin Tuhan mengupgrade kehidupan kita seperti Ayub, saudara. Dan kalau kita sadar pilihan dan ketetapan yang Tuhan berikan, ayat yang ke-25, saudara, di dalam Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Apakah Daud tidak pernah jatuh? Jelas, kita semuanya tahu ceritanya Daud, saudara. Tapi kalau kemudian Daud kembali kepada panggilannya, saudara, Daud tidak mengalami seperti Saul, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara. Kita menginjak hal yang ketiga kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, saudara. Supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kurun perjalanan saya 45 tahun mengenal Tuhan, hampir 25 tahun saya beribadah di GPT Logos sejak di Wijaya Kusuma.
Saudara, apa yang Tuhan ingatkan tetap akan kata, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, saudara. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga dulu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama yang Tuhan inginkan, saudara, untuk menghasilkan buah harus mengalami berbagai musim, saudara. Untuk menghasilkan buah kita harus mengalami berbagai keadaan, saudara. Sesungguhnya kita harus bersyukur, saudara. Kita hidup di alam Indonesia, saudara. Kita tidak hidup di kutub yang hanya satu musim, dingin saja, saudara. Kita tidak hidup di Eropa yang ada 4 musim, di mana kalau dinginnya bukan main, saudara. Kita juga tidak hidup di Asia Tengah sana, di daerah Arab dan seterusnya, saudara. Di mana panasnya sampai 50 derajat, saudara. Yang ingin saya katakan, saudara, perjalanan kehidupan kita, saudara, jangan pernah bermimpi kita tidak pernah melewati kerikil, saudara. Jangan pernah kita bermimpi kita akan menghadapi jalan yang lurus, saudara. Jalan lurus yang seperti tol yang gak ada lampu merahnya, masih sering terjadi kecelakaan, saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, saudara. Lebih lengkap dari Mazmur 1 ayat yang ketiga. Tuhan berkata di ayat yang lain di dalam Alkitab, jangan kita khawatir dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai, dan seterusnya. Bukankah burung di udara, bunga di padang, Tuhan tidak pelihara, tapi toh dia tetap hidup, saudara. Apalagi kita yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Perhatikan kalimat yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ke Yohanes 15 ayat yang ke-16 tadi. Supaya pergi menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, saudara. Seperti yang saya tadi katakan, saudara, 45 tahun saya mengenal Tuhan, saudara. 45 tahun saya mengenal Tuhan, saudara. Saya ingat saya punya teman-teman era tahun 90-an sampai 2000-an gitu, saudara. Saya tergabung dalam sebuah gereja, kemudian sama-sama berdoa karena gereja saya di daerah Surabaya Utara. Beberapa gereja di Surabaya Utara itu mengadakan satu perkumpulan dan seterusnya, bergerak untuk Surabaya Utara dan seterusnya, saudara. Dari sekian banyak itu, saudara, saya tidak tahu lagi kemana mereka, saudara. 25 tahun, 30 tahun yang lalu, saudara. Buah yang kita hasilkan tidak tetap, saudara. Atau buah yang kita hasilkan tidak matang, saudara.
25 tahun saya beribadah dalam tempat ini, saudara. Maaf kalau saya berkata, saudara, tanpa harus menyebutkan nama, saudara. Banyak yang bersama-sama melayani, saudara. Tapi saya bersyukur kalau masih ada yang tua yang tetap di dalam tempat ini, saudara. Mari kita terus eksis, saudara. Mari kita terus memegang panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara. Apapun masalahnya, apapun problemanya, saudara. Apakah Tuhan hanya sekedar memilih, menetapkan, kemudian menghasilkan dan supaya buahnya tetap? Enggak hanya sekedar itu, saudara. Tuhan memberi warning, saudara. Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Perhatikan kalimat ini, saudara. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Menjadi peringatan untuk kita semuanya, menjadi peringatan untuk saya, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar memilih, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar menetapkan kehidupan kita, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar berharap kita menghasilkan, saudara. Dan kalau sudah berhasil, apa yang kita minta kemudian diberikannya. Bukan sekedar itu, saudara. Tapi Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Lukas 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, saudara. Tuhan berharap kita menghasilkan buah dan buah itu tetap, saudara. Jangan sampai kita menjadi buah yang tidak matang, saudara. Karena kekhawatiran dan keelokan dan keindahan dunia ini, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Seberapa lama kita beribadah di dalam tempat ini. Seberapa lama kita bersama-sama melayani di dalam tempat ini, saudara. Satu yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Lukas 13 ayat yang ke-7. Tolong diperhatikan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, saudara. Tuhan melihat, Tuhan mengukur perjalanan keimanannya. Di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma, saudara. Tapi perhatikan ayat yang ke-8-nya. Dipersilakan pemain musik dan worship untuk menempati posisinya. Ayat yang ke-8 tolong diperhatikan. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Seberapa lama perjalanan kehidupan kita, saudara? Yang perlu kita ingat,
Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menetapkan kita. Dan Tuhan berharap kita menghasilkan buah. Dan kalau sampai pada hari ini, saudara, mungkin perjalanan keimanan kita, mungkin perjalanan cara kita beribadah, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin masih kita berpikir, ya karena KTP ku Kristen, aku ya beribadah. Ya mungkin karena rumahnya dekat, mungkin karena ditelepon ibu gembala, ya aku beribadah. Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita. Tuhan pengurus itu bernego dengan Tuhan. Berilah 1 tahun lagi, saudara. Bagaimana dengan perjalanan kehidupan kita sampai pada pagi hari ini? Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan berharap kita menghasilkan buah dan buah itu tetap, saudara. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kendala apapun yang ada di dalam kehidupan kita, keterbatasan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu tidak menjadi tolok ukur Tuhan. Tuhan bisa memakai Musa. Tuhan bisa kembali mengangkat Daud. Tapi jangan sampai seperti Saul yang tidak mau ingat akan teguran Samuel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kita. Untuk kita kembali berdiri tegak untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Naikkan pujian ini dengan penuh ketulusan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan dipersilakan rekan-rekan sepelayanan perjamuan kudus
untuk bersama-sama tampil ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Karena kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan, untuk menyadari panggilan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Akan pilihan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Atas kesempatan yang Tuhan perpanjang di dalam kehidupan kami. Untuk kami pergunakan dengan semaksimal mungkin, dengan seoptimal mungkin. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan, untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang itu. Mempelai pria surgawi kekasih jiwa kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saya berharap semuanya untuk dapat bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saya berharap mulai dari anak-anak pun diajari, disosialisasi untuk bersama-sama melayani, bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Pakailah hidupku Selagi selagi aku masih kuat. bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini sudah jadi berkah. Bila Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. apakah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Kristus? Kalau sudah, saya undang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Saya berharap sekali lagi untuk tidak melewatkan perjamuan kudus pada pagi hari ini semua yang hadir. Apakah itu anak-anak ataukah itu belum dibaptis, semuanya dapat mengikuti perjamuan kudus. Didampingi dengan orang tuanya atau para guru-gurunya. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita pegang lagi bukan roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan atas persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk kami terus merasakan pilihan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya kami terus menghasilkan buah. Dan buah itu tetap untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sungguh mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan di dalam hidup kita. Haleluya, diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mohon petugas-petugas persembahan untuk mempersiapkan kantong-kantong yang ada. Haleluya. Ini keyakinan kami Tuhan. Dia memegang hidup kita. Haleluya. Katakan Tuhan yang bersama kami. Sama kami berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Engkau bersama kami Tuhan. Kristus hambanya untuk maju ke depan. Puji hormat dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua seluruh sidang jemaat GPT Logos pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Ajari kami terus Tuhan untuk merasakan pilihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menyadari Tuhan telah menetapkan kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk terus merasakan, untuk terus menggenapi, untuk menjadi alat-Mu, untuk menghasilkan buah dan buah itu tetap di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah pada pagi hari ini mulai dari awal sampai selesai. Berkati worship, berkati pemusik, berkati asar, berkati kolektan, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami terus Tuhan.
Untuk terus kami merasakan Tuhan telah memilih kami. Tuhan telah menetapkan kami. Tuhan telah mengajari kami untuk menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk meresponi panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dengan kami terus menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan bebankan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap acara ibadat di dalam tempat ini Tuhan. Teristimewa berkati hamba-Mu Ibu Yusuf yang terus membimbing perjalanan kehidupan kami. Seluruh sidang jemaat GPT Logos untuk menuju padang air yang hijau dan rumput yang jernih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus merasakan pimpinan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Menuju air yang jernih dan rumput yang hijau. Terima kasih Bapa. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Berkati aparatur negara kami Tuhan agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar dan bijaksana. Jauh dari korupsi, manipulasi dan penyelewengan. Jauh dari segala kerusuhan, tindakan anarkis dan segala macam timu. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang sebentar kami akan menuju ke rumah kami masing-masing atau ke setiap perjalanan kami berikutnya. Berkati kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, pimpin dan bimbing kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di dalam kehidupan kita. Untuk semua masalah kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Bahwa Tuhan telah memilih kita. Bahwa Tuhan telah menetapkan kehidupan kita. Supaya kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab di muka bumi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.